Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan hasil kerja kelompok tugas besar pemrograman web, yaitu disuruh untuk membuat aplikasi e-commerce. Aplikasi yang kami gunakan, nama aplikasinya yaitu Bus Komputer. Oke, pertama-tama perkenalan dulu. Kami dari kelompok 6. Dengan saya sendiri, Renaldi Fajar Dewantara, lalu ada Zulkarnain Iman, ada Meilani Kesuma Nababan. Nah, kali ini daftar isi kita akan menjelaskan tentang web, kemudian analisis dan perancangan, seperti proses bisnis, ERD-nya seperti apa, use case-nya seperti apa. Lalu ada hasil implementasi atau tampilannya. Oke, untuk tentang web, boleh dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Sukarnani Manudin. Saya akan menjelaskan tentang web. Jadi seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara digital, lebih mudah dan lebih praktis, termasuk kegiatan pembelian yang kini semakin marak dilakukan secara digital, baik melalui komputer, laptop, hingga smartphone yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sebagai salah satu pelopor toko online shopping di Indonesia, Bus Komputer hadir berkomitmen memberikan pengalaman berbelanja online yang aman, nyaman, mudah, menyenangkan, di mana saja dan kapan saja. Menghadirkan ribuan produk IT pilihan dapat dilihat dari kategori yang tersusun sistematis mulai dari kategori desktop dan laptop, office equipment, peripheral, gadget dan tablet, kamera, dan audio, dan server dan network. Ini batasan pengerjaan. Halaman apa saja yang kami bangun? Yang pertama, user, halaman utama, halaman daftar, halaman login, halaman kategori, halaman checkout, halaman produk, halaman tentang kami. Dan untuk adminnya, halaman home, halaman kategori, halaman produk, halaman pembelian, halaman pelanggan, dan logout. 2. Analisis perancangan. Proses bisnis. User mengakses website Bus Komputer. Pada website terdapat menu yang dapat ditampilkan, yaitu home, keranjang, login, daftar, checkout, dan tentang kami. Ketika pertama kali user mengakses Bus Komputer, akan ditampilkan halaman home yang berisi menu utama. Halaman utama yang digunakan sebagai halaman produk karena langsung menampilkan produk-produk terbaru dari Bus Komputer. User bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu apabila belum mempunyai akun. Kemudian setelah user mendaftar, selanjutnya melakukan login. Saat login, user dapat memilih produk yang diinginkan. Kemudian terdapat admin. Aksi yang dapat dilakukan di admin di sini yaitu create, delete, dan update. Admin dapat melakukan pengecekan produk, penambahan produk, pengecekan pengguna, dan pengecekan pembelian. Ini ERD yang kami gunakan dengan entitas supplier, pembelian, pembelian item, user login, barang, kategori, penjualan, dan penjualan item. Ini use case diagramnya. Untuk admin di sini kita bisa tambah produk, hapus produk, detail produk, ubah produk, tambah kategori, hapus kategori, ubah kategori, hapus pembelian, hapus pelanggan. Dan untuk customer-nya, kita bisa view produk, beli produk, lihat keranjang, hapus keranjang, pencarian, daftar, checkout, dan view about. Boleh Melani dijelaskan tampilan website user? Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bagian tampilan menu utama user di bagian user, website usernya. Yang pertama itu ada tampilan menu utama user,
Halaman utama merupakan halaman awal atau halaman pertama yang akan ditampilkan saat pertama kali mengakses website base komputer. Halaman utama digunakan sebagai halaman produk karena langsung menampilkan produk-produk terbaru dari base komputer. Yang pertama itu klik button beli, maka produk akan masuk keranjang belanja. Yang kedua itu klik button detail, maka akan menampilkan detail produk DP00. Lanjut ke tampilan halaman keranjang. Tampilan halaman keranjang belanja digunakan untuk melihat barang apa saja yang dibeli dengan mengklik klik pada tombol yang ada di produk. Yang ketiga, ada tampilan login. Tampilan halaman login digunakan sebagai halaman login member. Untuk bisa berbelanja, maka harus mengisi prompt Gmail dan password yang dimasukkan atau diisi saat mengisi prompt pendaftaran. Yang pertama itu ada klik button login, akan menampilkan pesan P01 jika data valid, jika tidak akan menampilkan pesan P02. Lanjut ke tampilan halaman daftar. Tampilan halaman daftar mewajibkan pelanggan yang ingin menjadi member mengisi identitas dari pelanggan tersebut, baik data diri untuk menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Yang pertama itu ada klik button daftar, maka pengguna terdaftar di database. Lanjut. Yang kelima itu ada tampilan alamat checkout, digunakan untuk mengisi alamat lengkap beserta dengan estimasi biaya pengiriman barang sesuai dengan provinsi, kota, ekspedisi, dan paket. Klik button checkout akan menampilkan halaman RB00. Lanjut, yang keenam itu ada tampilan riwayat belanja. Di sini tertera ada riwayat belanja yang bernama Renaldi Fajar di tanggal 13 Desember 2021 dan 10 Januari 2002. Yang pertama itu di tanggal 13 Desember 2021 dengan statusnya pesanan diproses, nomor real 585656, totalnya 149.000. Di samping itu bisa dilihat opsi untuk nota dan lihat pembayaran. Yang kedua itu di tanggal 10 Januari 2002, statusnya belum dibayar. Total pembayaran di tanggal 10 Januari 2002 itu 1.792.000. Opsinya bisa dilihat di samping itu ada nota dan konfirmasi pembayaran. Yang ketujuh itu ada tampilan nota pembelian. Itu di sini ada nota pembelian itu yang pertama ada nama produk, harga, berat, jumlah subberat, dan subtotal. Dan di sini kita bisa mengirim uang ke barang melalui nama bank, nama rekening, dan atas nama base komputer. Untuk konfirmasi pembayaran di tampilan tersebut, tampilan konfirmasi pembayaran, halaman konfirmasi pembayaran digunakan untuk menginputkan nama penyetor, nama bank, jumlah pembayaran, dan foto bukti resi pembayaran berupa file JPG atau JPEG dengan maksimal 2 MB. Untuk tampilan lihat pembayarannya seperti ini, ada lihat pembayar itu nama Renaldi, banknya Mandiri, tanggalnya 10 Januari 2002, jumlahnya itu 1.792.000. Untuk bukti transfernya ada sebelah di sini tuh tampilan lihat pembayarannya. Lanjut. Untuk tampilan tentang kami yang bagian base komputer itu halaman tentang kami hanya berisi profil perusahaan di mana terdapat gambaran umum, bidang usaha, lokasi secara fisik toko base komputer. Halaman ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya satu sama lain karena alamat base komputer bisa ditelusuri. Selain itu, bisa mengetahui informasi mengenai base komputer secara detail, termasuk kontak person yang bisa dihubungi yaitu nomor telepon, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain.
dengan melalui media sosial. Selanjutnya Oke, akan terima kasih. disampaikan sama Bang Ya. Rainaldi. Oke, selanjutnya di sini kami menggunakan website admin ya. Jadi kita menggunakan dua, yaitu user dan admin. Yang pertama, tampilan di admin itu ada menu utama ya. Menu utama yang menampilkan home biasa, seperti biasa. Lalu ada tampilan kategori. Nah, di sini admin itu mengelola kategori apa saja sih yang ada untuk di produk-produk tersebut. Seperti contoh, seperti ada aksesoris komputer, ada PC gaming, kabel, komponen. Nah, dari situ kita bisa mengubah misalnya. Mau mengubah, misalnya mau diganti namanya seperti, ya kita ubah ganti sama misalnya smartphone atau apa, bisa kita ubah di sini. Lalu di sini kita bisa menghapus kategori kategori tersebut juga. Dan di kategori produk ini kita bisa menambahkan nama kategori baru ya. Untuk selanjutnya yaitu tampilan produk. Nah, di sini admin bisa menambahkan jenis-jenis produk, detail produk mulai dari namanya, kategorinya seperti apa, beratnya seperti apa, harga yang ingin dipasang, lalu ada foto produknya, dan jumlah stoknya. Lalu di bagian produk kita bisa mengubahnya, terus menghapus, lalu melihat produk-produk tersebut. Yang selanjutnya ada menu pembelian. Ini merupakan riwayat yang telah pembayaran yang terjadi di sistem e-commerce kita. Misalnya tadi ada di Renaldi Fajar, misalnya tadi sedang melakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini kita melihat detail pembeliannya, lalu untuk konfirmasi itu merupakan apa? Apabila si usernya telah mengirim bukti pembayaran, maka kita bisa eh, mengkonfirmasi itu dengan misalnya tadi seperti pesanan diproses atau pesanan sedang dikirim dan lain-lainnya. Lalu di sini kita bisa menghapus juga data pembeliannya. Dan selanjutnya ini merupakan tampilan pelanggan. Nah, data pelanggan di sini merupakan orang-orang yang telah terdaftar di e-commerce kami, data user yang telah terdaftar. Nah, itu saja. Sekian, dan langsung kita coba ke demo ya. Oke, untuk demonya, nah ini sudah ada menu home, seperti detail produknya, ada keranjang, ada login, daftar, checkout tentang kami. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu daftar dulu terlebih dahulu. Kita kasih nama tes demo. Emailnya tes demo Gmail. Sembarang. Alamatnya Villa barang aja, ini nomornya bebas. Kita daftar. Apabila berhasil akan muncul pop-up seperti ini. Kita login menggunakan email ya, tes demo Gmail ya. Maksudnya, login berhasil ya. Kemudian ini ada riwayat belanjanya, kita kan belum melakukan pembelanjaan. Kita kembali ke home, pilih produk-produk yang kita pakai. Misalnya kita membeli ini satu. Nah, nanti produk yang kita beli akan masuk ke keranjang. Apabila kita ingin melanjutkan pembelanjaan lagi, misalnya kita tinggal beli lagi ya, misalnya yang lainnya, yang ini deh. Oke, akan masuk lagi di keranjang. Nah, di sini di keranjang belanja akan ditotalkan jumlahnya. Apabila sudah, kita tinggal check out saja barangnya.
Nah, di sini bisa lihat detail harganya. Terus di sini kita bisa masukkan alamat pengiriman tadi Villa Nanas. Nanas provinsinya bebas ya ini. Kabupaten misalnya di mana Boyolali, ekspedisi, paket kilat khusus. Oke, jika sudah kita tinggal check out aja. Oke, pembelian sukses. Nah, nanti akan muncul ini seperti data nota pembeliannya. Nah, kita bisa melakukan transfer di sini ya, di rekening yang sudah terdaftar. Nah, dari sini kita bisa melihat sebagai admin ya, detail pembelian yang telah dilakukan oleh user tadi. Oke, kita harus login dulu. Login di sini kita menggunakan admin. Login. Lalu tadi ke pembelian. Nah, tadi pembelian kita yaitu tes demo ya. Seharga 5 juta dan belum dibayar. Nanti masuk ke data pembelian tadi ya. Kemudian untuk melakukan konfirmasi, untuk kita mengupload bukti pembayarannya, kita tinggal melakukan klik opsi konfirmasi pembayaran. Nah, di sini kita misalnya masukkan nama penyetornya, tes demo. Banknya, jumlahnya tadi 5 juta ya. Oh ya, ini udah ada total tagihannya. Bisa masukkan saja. Lalu upload foto bukti pembayarannya. Misalnya saya pakai gambar ini hasil dari gambar dari Google ya. Kirim aja. Terima kasih dan oke. Nah, apabila sudah, nanti kita bisa melihat detail pembeliannya seperti apa di admin ini. Nah, seperti tadi kita bisa beli ini. Lalu untuk melihat apa namanya bukti pembayaran dilakukan oleh user, nah sudah dibayar menunggu konfirmasi. Nah untuk konfirmasinya tinggal kita klik konfirmasi. Nah nanti akan muncul detail pembayaran yang dilakukan oleh user misalnya. Nah apabila sudah, kita tinggal mengirimkan resi pengirimannya gitu. Sembarang aja di sini. Pilih status, misalnya statusnya sudah dikirim. Oke, kita proses. Data berhasil diperbarui. Nah, nanti di sini akan terupdate ya. Nah, pesanan telah dikirim dengan nomor resi sekian sekian sekian. Lalu di sini ya ada tentang kami yang tadi sudah dijelaskan. Sekian paling demo dari kelompok aplikasi e-commerce kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.